Halo Aquarius, welcome back to the channel. Ini akan menjadi bacaan kamu untuk bulan Oktober 2025. Ya, jadi pesan petunjuk semesta untuk kamu di bulan Oktober. Lalu di sini ada subtopik juga ya untuk bacaan kali ini, yaitu kunci manifestasi. Ya, jadi mungkin nanti ini kan ada petunjuk-petunjuk untuk kunci manifestasi untuk kamu. Kuncinya seperti apa, bentuknya, maksudnya kayak apa, itu nanti akan dikasih tahu ke kamu ya di bacaan ini, Aquarius, untuk membantu kamu membuka pintu manifestasi. Perkenalkan, bagi yang baru di channel aku Win Siling, bisa panggil aku Win. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan semesta, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Dan ini adalah bacaan umum atau general reading, jadi silahkan ambil pesan-pesan yang bisa bermanfaat dan tinggalkan sisanya. Ya, dan kalau bacaan ini sama sekali tidak resonate untuk kamu, berarti mungkin kamu belum membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini, atau bacaan ini bukan untuk kamu. Oke, Aquarius, kita akan mulai dari kartu tarotnya, baru nanti ke kartu oracle-nya seperti biasa. Oke, kita lihat ya dari tarotnya gimana nih untuk Aquarius Oktober 2025. Oke, Aquarius, kita lihat ya, aku doa sebentar. Oke, Aquarius, tunjuk semesta. Oke, di sini ada The Chariot. Oke. Ada King of Cups. Eight of Wands. Oke. Queen of Cups. Oke. Ya. Ten of Wands kebalik. Ada The Hierophant, ada Two of Swords kebalik. Ya. Oke. Kita lihat Aquarius ya. Energinya cukup positif di sini untuk Aquarius di bulan Oktober ya. Aku ngelihat banyaknya kemajuan-kemajuan. Ya, jadi kayak mungkin terutama hal-hal yang sebelumnya terpending, ini bisa pekerjaan, rezeki, dan lain-lain ya. Ini energi pendingnya, ini seperti energi kayak beban kamu seperti kayak lebih ringan gitu ya, lebih lega. Aku merasakan ada kelegaan di sini. Dan ini konteksnya ada beberapa untuk kalian, ada yang konteksnya rezeki, ada yang konteksnya hubungan, karena di sini juga ada King of Cups sama Queen of Cups. Ini energi keselarasan antara dua orang. Dan The Chariot di tengah-tengahnya ini ngomongin tentang kemajuan situasi. Ya gitu. Nah, ini bisa konteksnya pasangan, bisa konteksnya kayak bantuan dalam rezeki dari seseorang juga bisa. Ya, karena ini kan ngomongin tentang keselarasan, berarti maksudnya kayak ada orang yang memang dengan baik, dengan tulus mau bantu kamu dalam perjalanan kamu. Ya, itu yang aku lihat. Tapi ya The Chariot ini kunci apa ya, tema kamu tuh memang Oktober adalah moving forward, maju gitu loh, seperti itu ya. Konteksnya positif. Iya, kunci yang tadi aku mention di awal gitu ya, kembali lagi ke subtopik bacaan ini, yaitu kunci manifestasi. Kunci kamu ini adalah kunci keberhasilan, warnanya emas yang aku lihat ya kalau di mata batinku. Jadi kunci berwarna emas ini seperti kunci kuno gitu ya, berwarna emas, dan pintu yang kamu buka ini pintu emas ke depan. Ya, jadi kayak ini energi kemenangan yang ada, keberhasilan yang ada buat kamu. Ya mungkin ini yang kamu lagi manifestasikan saat ini ya, sebuah kemenangan atau keberhasilan. Beberapa dari kamu juga ada semacam keberhasilan atau kemenangan dalam situasi hukum, atau yang sesuatu yang berhubungan dengan kuasa hukum atau apa gitu, pengadilan, peradilan seperti itu ya, mediasi hukum. Aku melihat itu juga ada kemajuannya, kamu dibantu sama seseorang di sini. Intinya siapapun yang sedang membantu kamu dalam perjalanan sukses keberhasilan kamu saat ini adalah orang yang sudah tepat, orang yang sudah diutus Tuhan untuk kamu ya. Dan ya nanti beliau ini akan banyak membantu kamu berproses ya. Jadi ini seperti anugerah semesta yang aku lihat, membantu kamu meringankan apapun beban hidup yang mungkin kamu alami saat ini gitu ya. Dan aku memang melihat Oktober ini adalah saat-saatnya buah-buah yang sebelumnya telat mateng ya, ini akan matang gitu ya. Jadi mungkin ini ngomongin misalkan project-project tertunda, rezeki tertunda, apapun ini semua sepertinya hadir
Cuma ini tidak akan jatuhnya kemungkinan untuk ini tetap tidak 100%. Kenapa? Karena si pemegang kuncinya harus membawa energi yang tepat juga. Ya, kunci emas cantik sudah diberikan ke kamu. Pintu besar yang terbuat dari emas sudah ada untuk kamu. Tinggal kamu. Nih. Ya, Two of Swords di sini. Tinggal kamu maksudnya apa? The Hierophant ngomongin tentang pemahaman atau pelajaran spiritual kamu sendiri. Mau udah dikasih kuncinya, mau sudah ada pintunya, tapi kalau kamu masih belum paham, ya, sama pelajaran hidup yang kamu harus pahami saat ini, pelajaran spiritual yang kamu harus pahami saat ini bisa saja tertutup jalannya untuk kamu nih di sini dengan Two of Swords. Jadi Two of Swords sebelahnya The Hierophant ini ngomongin tentang itu. Ya, jadi untuk sebagian besar dari kamu, aku ngeliatnya kamu berhasil membuka ini. Kamu membawa energi yang terbaik. Kamu membawa kayak energi yang terpositif yang kamu bisa bawa gitu ya. Kamu semangat, kamu tulus, kamu nggak males-malesan, kamu nggak lari-larian, kamu nggak ini, kamu nggak nunda-nunda, kamu nggak kamu kasih yang terbaiknya kamu, ini bisa terbuka besar untuk kamu. Ya, tapi kalau udah dikasih kuncinya, udah dikasih pintunya, kamu tetap mau digendong untuk masuk pintunya, tidak seperti itu. Ya nggak ada yang akan gendong kamu. Harus kamu yang maju, kamu yang harus ambil kunci itu, kamu yang harus jalan dan membuka sendiri kunci pintu ini, dan pintu apapun di balik pintu itu, apapun yang berkilau di sana, itu akan jadi milik kamu. Aquarius. Ya, tapi kamu yang harus berupaya secara batin untuk ini. Kamu yang harus berproses secara batin dan spiritual untuk membawa energi yang tepat untuk ke sana. Jadi kalau pintu ini tidak terbuka untuk kamu di bulan Oktober, ini bukan kesalahan Tuhan bukan kesalahan bukan gimana, tapi ini bisa jadi energimu yang menghalangi nih di sini ya, Two of Swords nih. Gitu. Jadi tetap konteksnya di sini jangan ngelihat pintunya, tapi ngelihat dirinya gitu ya. Jadi kayak saya ini, bagaimana saya mempersiapkan diri saya sepanjang bulan Oktober ini untuk bisa benar-benar berhasil membuka energi ini. Ya. Gitu. Intinya tetap harus dengan usaha dan upaya juga. Ya, gitu. Tapi energi keberhasilan sangat besar di Oktober untuk Aquarius. Ya, untuk kamu bagus sekali ini. Ya, jangan sayang banget kalau ini kelewatan. Aquarius, sayang banget cuman karena energi kamu misalkan lagi turun, kamu kelamaan di situ dan ini jadi kelepas ininya kesempatannya. Ya, semesta ini lagi mau nolong kamu. Tapi ibaratnya nih, semesta tidak bisa menolong orang yang belum mau menolong dirinya sendiri. Ya, jadi kamu harus berupaya untuk dirimu supaya bantuan-bantuan ini selaras untuk kamu. Ya, Aquarius, bagus sekali ini. Ya, untuk love life ada kemungkinan dinamika hubungan dengan pasangan atau dengan orang yang menurut kamu adalah soulmate kamu, ya, pasangan jiwa kamu, ada semacam kemajuan pesat, kemajuan besar di sini di bulan Oktober, ya. Kalau konteksnya love life di sini karena ada King of Cups sama Queen of Cups, ini kayak nyatu energinya, ada semacam energi unity atau penggabungan atau union yang lebih besar. Apapun bentuk konteksnya ini kembali ke perihal masing-masing ya, kembali ke case by case-nya masing-masing. Tapi aku melihat ini. Kenapa ini juga akhirnya terjadi? Karena kamu lebih siap secara spiritual, kamu lebih berkembang secara mental, kamu lebih berkembang secara wadah. Jadi, ya, disinilah kamu akan sadar tidak ada elemen waktu di dalam manifestasi, di dalam spiritualitas. Yang ada hanyalah elemen kesiapan. Kalau kamu siap, ya udah jalan. Kalau kamu nggak siap, ya nggak jalan-jalan. Ya mau dibilang, oh ya nanti di Oktober begini, oh ya nanti di November begini. Ya kalau kamu tetap nggak siap, ya nggak jalan-jalan. Gitu. Ya, jadi kalau kamu udah tahu ini, ya kamu gak usah khawatir sama masalah waktu. Kamu gak usah khawatir sama masalah deadline. Misalkan kamu punya deadline, oh saya di tahun ini harus begini, saya di tahun depan harus begini. Jangan kasih diri kamu pressure nih, berat-beratin diri kamu sama itu. Because timing doesn't exist. Fokus ke persiapan kamu. Ambisinya itu bukan di ambisi deadline. Ambisinya itu bukan di ambisi waktu, tapi ambisi kesiapan. Ya, Aquarius, ini pesan untuk kamu. Oke? Gitu. Itu sih ya kalau untuk Aquarius. So far oke. Hopefully aku berharap sekali apapun bentuk pelajaran spiritual kamu, aku gak mau terlalu dalam ke sana karena ini tentunya berbeda-beda dari setiap kamu. Itu kan lebih personal lah, ini general. Jadi itu kembali ke masing-masing untuk berproses lagi. Ya, tapi kalau kamu benar-benar bisa, Oktober ini gede pembukaan jalannya untuk kamu. Terutama ke arah keberhasilan akan sesuatu. Ya, gitu.
Oke, sebelum aku lanjut ke kartu oracle kamu, Aquarius ya. Di sini ada beberapa energi zodiak lain yang muncul ya. Mungkin ini bisa menjadi petunjuk untuk kamu ya, petunjuk tambahan saja. Jangan terlalu terpatok sama ini ya. Oh, nggak ada zodiak di sini berarti bacaan ini bukan untuk aku. Tidak seperti itu. Tapi kalau zodiaknya ada berarti ini tambahan resonansi aja. Ini adalah zodiak mungkin orang-orang yang akan berperan di dalam perjalanan cerita ini yang untuk kamu di bulan Oktober ya. Oke, di sini aku sebutkan ada water sign sangat kencang ya. Berarti Pisces, Cancer, Scorpio sangat kencang, terutama Cancer ya, energinya di sini dengan Chariot. Lalu ada Taurus di sini ya. Sama sesama air sign, misalkan sesama Aquarius juga ada. Ada Gemini, ada Libra juga. Ya, di bulan Oktober. Itu zodiak-zodiak yang hadir di sini. Oke, kita lihat di oracle-nya untuk Aquarius. Oke, aku doa sebentar ya. Oke. Aquarius. Let's see. Oktober 2025 untuk Aquarius. Oke, tadi kalau nggak salah ada satu kartu yang terbuka. Apa aku yang salah lihat? Kayaknya aku yang siwer. Ya, sorry ya. Jadi soalnya kartunya motif-motif corak-corak ini. Oh, ternyata nggak ada ya. Ya, aku ambil satu di bawah deck ya. Oke. Karena aku memang mau ambil 4 kartu. Kita lihat nih satu-satu ya. Aquarius. Ya ini 4 kan ya. Sorry ya, aku agak ngawang nih. Ya karena aku kalau lagi reading seperti ini aku seperti ya ini bukan aku lah yang ngomong gitu ya. Anyways, Aquarius, there is nothing sexier than my authentic truth. Ya, di sini salah satu pelajaran spiritual, karena tadi kita sempat mention tentang spiritual learning atau spiritual lesson ya. Salah satu pelajaran spiritual kamu adalah benar-benar jadi diri kamu apa adanya. Terbuka dengan siapapun, misalkan contoh orang ini atau siapa gitu-gitu ya. Jadi diri kamu apa adanya. Jangan takut jadi diri kamu apa adanya. Ya, selama ini mungkin kamu banyak ngumpet, kamu banyak membungkam diri, kamu nggak banyak bisa berekspresi mungkin. Di sini adalah lesson kamu. Ya ternyata ekspresi, jadi diri aku apa adanya, itu membawa energi yang besar, membawa energi yang kuat, strong. Ya, strong dan juga seksi. Seksi itu dalam artian ya kalau misalkan ini konteksnya pasangan, ya orang ini akan melihat sisi ketertarikannya sendiri dengan apa adanya kamu. Semakin kamu terbuka apa adanya, semakin orang ini ya suka gitu ibaratnya. Ya gitu. Jadi kalau konteksnya bukan love life ya ini lagi-lagi tetap ya menjadi jati dirimu apa adanya dan tidak takut dengan itu. Di sini, when I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Ya, jadi di sini ngomongin tentang ketika aku menerima cinta dari semesta. Ya, sebagai pelajaran hidup aku tuh aku melihat itu sebagai cintanya Tuhan. Gitu. Saya diberikan challenge ini bukan karena Tuhan membenci saya. Kalau kamu masih punya mindset seperti itu, tolong pelan-pelan diubah, Aquarius. Apapun bentukan challenge dalam hidup kamu, ini bentukan cinta besar. Karena Tuhan semesta mau kamu melek dan kamu lihat dan kamu temukan jati diri dan potensi diri kamu yang tertinggi lewat ujian-ujian ini. Ujian hidup itu bukan untuk nyiksa kita, bukan. Tapi untuk kita sadar dan kita mau melakukan perubahan-perubahan dan kita mencapai, toh juga bahagianya nanti kamu yang akan ketemu sendiri. Ya, tapi bahagia ini nggak akan disuapin ke kamu, enggak. Ya, kamu yang harus fight untuk ini. Kamu yang harus berpegang kepada rasa cinta kasihmu. Kamu yang harus berpegang sama Tuhan semestamu. Jadi disitulah cahaya akan mengarahkan kamu, selalu mengarahkan kamu, memberikan petunjuk untuk kamu untuk ke arah cinta dan cahaya di sini. Ya, Aquarius. Oke, di sini ada my outer experiences are a reflection of my internal condition. Ini penting banget. Ini salah satu pelajaran yang juga kamu mungkin lagi pelajari saat ini. Perhatikan lagi kamu dalam kondisi apa saat ini. Kondisi eksternal kamu. Apa yang terjadi di luar kamu saat ini.
Ya, mau ini kondisi kamu dalam keluargamu, hubungan pasanganmu, hubunganmu dengan siapapun, itu seperti apa? Itu cerminan internal condition kamu sendiri. Ya, your internal condition. Maksudnya apa yang terkondisikan di dalam kamu. Kerefleksikannya seperti itu. Berarti kalau kamu mau mengubah apa yang ada di luar kamu, mulainya dari mana? Dari kondisi dalam diri kamu dulu. Ya, saya mau lebih kaya, saya mau lebih bahagia, tapi tiap hari ngeluh bersungut-sungut, lelah hayati, lelah batin, saya gini. Ya, bagaimana kamu mau mencapai itu? Internal condition kamu nggak matching sama apa yang kamu inginkan. Berarti benerin dulu ininya, energi dalammu. Ya, gitu. Ini aja ya, pengingat aja buat kamu. Aku nggak bilang energi dalam kamu saat ini jelek, tidak. Jangan salah berprasangka ya. Aquarius tidak. Tapi ini diingatkan untuk kamu. Analisa. Nggak ada salahnya kita menganalisa. Nggak ada salahnya kita ngecek lagi gitu loh. Ya. Selalu ada ruang untuk berkembang dalam diri. Ya, Aquarius. Oke, di sini ada nih gambar mata yang melek gitu ya. Matanya cantik banget, bagus sekali. Warnanya ungu. Ini kayaknya mata batin yang aku lihat ya. Ajna energi kenceng sekali di sini. I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Ya, ketika kamu sudah healing gelap-gelapnya masa lalu kamu ini, mungkin kondisi situasi kamu saat ini bisa menjadi mencerminkan trauma dalam diri kamu sendiri. Ya, ketika kamu bisa apapun itu ya, kamu sudah tidak lagi melihat situasi dari sudut pandang yang negatif, kamu mulai melihat dengan kacamata cinta dan kasih. Dan kamu akhirnya bisa memaklumi banyak hal, kamu lebih bisa menerima banyak hal, dan kamu tentunya menjadi seseorang yang lebih siap untuk menerima berkat-berkat yang lebih baik dan lebih indah dalam hidup. Ya, jadi persepsi kita tentang hidup kita sendiri itu ternyata berperan sangat penting. Bagaimana kita melihatnya. Kalau orang ngelihat hidupnya cuma beban, capek, ya maka hidup kamu judulnya adalah beban dan capek. Ya, badanku sakit terus, ya maka hidupmu akan penuh dengan penyakit. Tapi kalau kamu mulai mensyukuri hidup kamu bilang hidupku penuh dengan keindahan, keajaiban Tuhan, maka hidupmu akan ajaib, penuh dengan mujizat yang nyata, seperti itu. Ya, Aquarius, perception. Ternyata salah satu pelajaran spiritual kamu di sini adalah persepsi. Jadi ini yang tadi aku bilang, kalau kamu sudah bisa memaster ini, atau paling nggak sudah bisa jauh lebih baik dalam konteks-konteks hal ini, itu pintu siap kebuka untuk kamu. Kunci sudah disiapkan untuk kamu di bulan Oktober, Aquarius. Ini gede loh hasilnya yang aku lihat. Karena aku udah ngeliat banyak energi emas di kamu, glitter emas ini rezeki. Mostly dari kamu ada rezeki besar ini. Ya, tetapi ada kaitannya juga dengan relationship beberapa dari kamu, koneksi percintaan, hubungan atau rumah tangga. Ya, gitu. Itu saja kalau untuk Aquarius ya. Semoga ini sudah bermanfaat dan resonate. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Yang namanya Wins Healing juga, sama seperti nama channel YouTube ini. Kalau mau tanya-tanya dulu silahkan, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu secara ketentuannya bagaimana. Kalau masih bingung silahkan tanya aja ya. Langsung aku yang jawab di situ. Personal reading berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Ya, apapun permasalahannya, pasti akan diberikan petunjuknya. Ya, dan privasi juga akan sangat aman dan terjaga. Ya, Aquarius, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh setelah setiap reading. Untuk segalanya dilancarkan untuk kamu. Semoga yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu untuk Aquarius. Good luck dalam menempuh bulan Oktober ini. Ya, semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Bye-bye Aquarius, see you.